Sekarang simak dan buatlah kesimpulanmu sendiri, lalu saya ingin menunjukkan kepada Anda. Seorang yang disebut nabi yang pada bulan Mei, apakah itu pada bulan Mei? Sebentar saya periksa hal ini, 4 bulan yang lalu, seorang yang disebut nabi. Dia bernubuat, 4 bulan yang lalu, yang disebut nabi dalam gerakan harismatik. Bahwa Trump, dia akan mengalami percobaan pembunuhan terhadap nyawa Trump. Ini terjadi 4 bulan yang lalu. Kami punya klipnya, kami akan memutarnya. Dan dalam upaya pembunuhan Trump ini. 4 bulan lalu, ini adalah secara harfiah di YouTube 4 bulan lalu, peluru akan menyerempet telinganya. Trump akan jatuh. Persis apa yang terjadi di klip itu, kami tunjukkan klipnya. Di mana Trump ditembak, yang menyerempetnya, dia terluka di telinganya, dan kemudian dia terjatuh. Lalu dia mengatakan, sejauh ini ramalannya akurat. Nah, saya tidak percaya dia seorang nabi. Siapapun yang memberinya informasi itu, bukanlah Tuhan. Dia adalah musuh. Nah, Anda berkata, bagaimana musuh itu tahu hal itu sebelumnya? Nah, dapatkah musuh merencanakan peristiwa dan kemudian menggenapi peristiwa-peristiwa yang telah ia rencanakan jika Allah mengizinkannya? Ya, dia bisa melakukan itu. Namun demikian, nabi palsu ini mengatakan, setelah Trump mengalami percobaan pembunuhan di mana peluru akan melukai telinganya, bahwa Trump akan berpaling kepada Tuhan. Dia akan memenangkan pemilu dan membawa seluruh bangsa kembali kepada Allah. Akan ada krisis keuangan. Lalu dia menyebutkan tentang kebangkitan. Nah, saya beritahukan bahwa itu adalah kebangunan rohani palsu. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya, pengesahan undang-undang hari Minggu. Ini semua terjadi 4 bulan yang lalu. Nabi palsu ini adalah nabi palsu dari gerakan harismatik. Bagaimana dia bisa tahu itu? Ini adalah rencana setan. Dan rencana iblis seperti apa yang Alkitab katakan akan terjadi. Bahwa Amerika akan kembali dipanggil, dikatakan untuk menyembah Allah dan menyembahnya pada hari yang salah. Akan ada krisis keuangan. Kita akan membahasnya pada hari Kamis mendatang. Akan ada krisis keuangan, kebangkitan palsu. Anda akan melihat ini di Grid Kontroversi halaman 590, krisis keuangan. Grid Kontroversi halaman 464, Anda akan melihat kebangunan rohani palsu. Dia mengatakan itu terjadi setelah upaya pembunuhan Trump, di mana peluru melukai telinganya. Sekarang, saya mau tunjukkan klip itu. Sebelum saya tunjukkan klip itu, saya ingin Anda melihat ini. Ini dia. Nah, saya mengambil tangkapan layar ini, sehingga Anda dapat melihat bahwa klip ini dibuat 4 bulan yang lalu di YouTube. Ada klipnya di sini. Di situ tertulis, saya sudah sorot bagian itu, di situ, tertulis 4 bulan yang lalu. Nah, ketika saya mengambil klip ini, hari ini setidaknya sudah ditonton 800.000 kali dari saluran ini. Anda bisa melihat saluran itu di sana. Sekarang mari kita putar klip ini, yang dibuat 4 bulan yang lalu. Apa yang saya katakan kepada Anda, meskipun perang saudara telah tertunda. Trump, saya percaya, dengan proyek 2025, ini baru saja membuat Trump, ini membuatnya semakin lebih populer, bisa dikatakan begitu. Ini hampir menjadi jaminan. Jika tak terjadi apa-apa, dengan kata lain, jika dia tak kehilangan hidupnya, hampir dijamin, dia akan menjadi presiden berikutnya. Percobaan pembunuhan ini, baru saja membawa Trump ke puncak. Dan ada sesuatu yang disebut proyek 2025 untuk kemenangan Trump. Trump sendiri mengatakan bahwa jika dia menjadi presiden, dia akan memberikan kekuatan kepada gereja yang belum pernah ada sebelumnya. Wahyu pasal 13, ayat 15. Ia punya kuasa memberikan kehidupan pada patung binatang itu. Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada patung binatang itu. Sehingga patung itu dapat berbicara dan menyebabkan bahwa setiap orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Apa yang saya katakan? Kemenangan Trump menandakan bahwa undang-undang hari Minggu sudah dekat. Nah, saya ingin kalian melihat ini, dan semua percobaan pembunuhan ini, hampir memberikan jaminan kemenangannya, menjadi presiden. Sekarang mari kita lihat klip ini. Saya ingin Anda menonton klip ini, yang mengejutkan dalam prediksinya. Mengapa mengejutkan? Karena inspirasi firman yang mengatakannya. Dan setan telah menyampaikan hal ini kepada anteknya, yang disebut nabi karismatik ini. Sekarang, simaklah klip ini. Dan saya melihat Trump bangkit, dan kemudian saya melihat sebuah usaha percobaan membunuh hidupnya. Ada sebuah peluru melintas di dekat telinganya, dan peluru itu begitu dekat dengan kepalanya, sehingga itu dapat menghancurkan gendang telinganya. Dan saya melihat dia jatuh berlutut selama jangka waktu ini. Dan dia mulai menyembah Tuhan, dia merasa dilahirkan kembali secara radikal selama rentang waktu ini. Yang saya maksudkan, orang mengatakan bahwa dia diselamatkan, dan dia menjadi benar-benar bersemangat bagi Yesus dari apa yang saya lihat akan terjadi. Dan kemudian saya melihat orang-orang berdoa syafaat, ketika dia, dan saya melihat dia memenangkan kursi kepresidenan. Melalui hal besar ini, Tuhan tunjukkan pada saya, itu akan jadi jelas pada musim panas ini. Penganiayaan yang besar akan menimpanya melalui para hakim, dan melalui hukum dan semua orang yang mencoba menuntutnya dan semua hal ini.
Tetapi akan ada penghentian untuk itu, semua hal-hal tersebut, mereka akan mulai membebaskannya menjelang kejatuhan. Dan kemudian aku melihat dia memenangkan pemilihan melalui para kaum patriot yang maju dan memberikan suaranya. Dan kemudian akan terjadi kehancuran ekonomi yang besar. Saya melihat mereka memiliki rencana besar untuk kehancuran ekonomi yang sangat buruk. Anda dengar akan apa yang dikatakan orang itu? Setelah percobaan pembunuhan Trump, dia terpilih menjadi presiden, dia berbalik kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai pertobatan yang terjadi padanya. Saya akan tunjukkan apa yang dikatakan Trump setelah percobaan pembunuhan itu. Kita akan segera melihatnya, kita akan coba dan persingkat ini dengan cepat, tapi saya akan kembali ke klip. Dia mengatakan akan ada krisis keuangan. Apakah ada pemulihan dalam hal ini? Tapi kembali ke klip. Mari kita lihat apa lagi yang dia katakan. Dia memang seorang nabi palsu, tetapi ramalannya telah menjadi kenyataan, yang berarti setan telah memberinya komunikasi ini. Nah, saya ingin Anda melihat, apa lagi yang dia katakan. Dalam masa depresi besar, dan Tuhan memperingatkan saya tentang hal ini. Itu akan menjadi masa kegelapan yang hebat. Tetapi saya lihat genderang datang ke tanah Amerika seperti mengguncang tanah. Dan saya melihat Donald Trump berdoa di ruang Oval Office. Dan dia menangis di hadapan Tuhan dengan tangan di atas kepalanya seperti ini. Namun dia menangis. Dan di sana ada para menteri dan orang-orang. Saya tidak tahu apakah mereka senator atau anggota Kongres atau apapun itu. Di sana, saya hanya melihat mereka mondar-mandir dan bola-bali di dalam Gedung Putih dan maaf. Apa itu di Gedung Putih? Oh ya, Oval Office, dan mereka semua sedang berunding di dalam sana, dan saya bisa merasakannya. Jadi, dapatkah Anda melihat sekarang, apa yang dia katakan setelah percobaan pembunuhan ini? Hampir ada persatuan gereja dan negara di sini, di mana ada pendeta di sekitar Presiden Trump, dan mereka semua berdoa, Trump berdoa. Teman-teman, nubuatan Alkitab menunjukkan akan ada penyatuan gereja dan negara. Kembali, mari kita kembali ke sini. Mari kita lanjutkan. Hadirat Tuhan begitu kuat dalam hal ini. Dan kemudian saya dapat melihat kegelapan yang membebani Amerika. Dengan krisis keuangan yang saya lihat akan terjadi. Mulai terangkat di atas pepohonan dan saya melihat warna biru. Dan segala sesuatunya kembali dan masa-masa hijau dan masa-masa indah kembali lagi. Tetapi Tuhan berfirman bahwa akan datang suatu masa kegoncangan. Dan itu akan menjadi suatu goncangan untuk membangunkan. Dan dalam hal ini, pada dasarnya ia belum selesai dengan Amerika. Akan ada kebangkitan besar yang akan terjadi, tidak semuanya malapetaka dan kesuraman. Anda dengar yang dia katakan, terjadi kebangkitan besar. Nah, saya beritahukan pada Anda, bahwa kebangunan rohani yang dia maksud adalah kebangunan rohani palsu. Great Kontroversi 464 mengidentifikasi akan ada kebangunan rohani palsu, sebelum seruan nyaring dari pekabaran malaikat yang ketiga. Anda akan lihat itu dalam Great Kontroversi 464. Nah, kapan orang ini membuat ramalan ini? Nah, yang akan kami lakukan adalah kami akan menaruh tautan di bawah video ini. Kami akan menaruh tautan di bawah video ini, di mana Anda bisa melihat tanggal kapan dia membuat prediksi ini. 4 bulan lalu, 4 bulan yang lalu ke waktu saat ini, 4 bulan yang lalu. Sekarang kembali ke poin saya, dia mengatakan setelah percobaan pembunuhan Trump, dia akan berpaling kepada Tuhan. Sekarang saya ingin Anda melihat apa yang dikatakan Trump, segera setelah percobaan pembunuhannya. Dia sebenarnya, saya yakin dia menulis ini di platform media sosial. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakannya di sini. Tertulis dari Daily Beast. Tanggal 14 Juli tahun 2024. Dikatakan, Trump mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menghentikan upaya pembunuhan ini. Jadi, ya, Anda lihat, Trump mengakui Tuhan dan memang, Tuhan menyelamatkan nyawa Donald Trump. Nah, ada yang mengatakan, bahwa peluru itu dimaksudkan untuk meleset tidak mengenai Trump. Peluru itu dimaksudkan tidak mengenai dia. Yah, kita tidak tahu. Waktu yang akan jawab seiring peristiwa yang terungkap. Teman-teman, perang saudara membayangi. Masa percobaan manusia akan segera berakhir. Dan sebagai penjaga, Yesaya 21 ayat 11, pertanyaannya adalah, hai penjaga, bagaimana dengan malam? Penjaga, bagaimana dengan malam? Dan sebagai penjaga, saya menjawab, pagi akan datang, dan juga malam. Bersiaplah teman-teman, bersiaplah. Sebab murka Tuhan yang dahsyat akan segera datang dan Anda tidak siap. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Saya melihat bahwa gereja yang tersisa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di bumi. Kebodohan seperti kelesuan sepertinya menyelimuti pikiran mereka yang mengaku percaya bahwa kita sedang menerima pekabaran terakhir. Malaikat yang menemani saya berseru dengan kesungguhan yang mendalam, bersiap-siaplah teman-teman, bersiap-siaplah. Mari kita tutup di sini.
Ini dari Buletin General Conference, tanggal 6 April tahun 1903. Tahun 1903, inspirasi firman mengatakan, keluarlah dari kota-kota. Jika Anda masih berada di kota, teman-teman, Anda perlu mempercepat langkah Anda. Jika Anda seorang suami, janganlah memiliki roh Lot dan berlama-lama tinggal bersama keluarga Anda di kota. Melangkahlah cepat dan bawa keluar keluargamu. Melangkah cepat, saya ulangi, dan bawa keluargamu keluar. Mengapa? Inspirasi firman mengatakan, peringatan saya, menjauhlah dari kota. Didiklah orang-orang kita untuk keluar dari kota ke desa. Ketika mereka bisa mendapatkan sebidang tanah kecil dan membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, kata-kata yang merah, tetapi sepanjang tahun akan ada perselisihan dan kebingungan. Perang saudara, revolusi di kota-kota sehingga mereka yang ingin meninggalkannya tidak akan bisa. Kita harus bersiap menghadapi masalah-masalah ini. Ini adalah terang yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman, seandainya perang saudara pecah di Amerika. Terutama bagi kalian yang berada di Amerika, Anda akan ditemukan tidak siap jika Anda masih berada di kota-kota. Tapi sepanjang tahun akan ada perselisihan dan kebingungan, inspirasi firman mengatakan, di dalam kota-kota ini. Sehingga banyak orang yang ingin keluar dari kota, pada waktu itu tidak akan mampu. Teman-teman, keluarlah dari kota-kota. Mengapa? Karena di waktu mendatang, selain perang saudara, masalah tentang jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Semoga Tuhan menolong kita, teman-teman, untuk bersiap-siap. Waktu hampir habis.